Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perbandingan jurnal tentang perencanaan agregasi. Adapun anggota kelompok 7 yaitu 1. Nurul Hidayah, 2. Putri Puspita Dewi, 3. Koim Abdurrahman, 4. Rika Nursa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas jurnal pada jurnal 1 yaitu dengan judul Perencanaan Produksi Agregat CVXYZ dengan jumlah tenaga kerja tetap yang ditulis oleh Fadila Fairuzahira Soekardi dan Yandra Arkerman. Kemudian jenis jurnalnya yaitu Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis volume 6 nomor 2 tahun 2020. Kemudian analisis SWOT pada jurnal yang pertama yaitu strength atau kekuatannya yaitu semakin berkembangnya produksi industri kayu lapis atau plywood sehingga permintaannya menjadi meningkat. Kemudian weakness-nya atau kelemahan pada jurnal 1 yaitu perbedaan antara persediaan dan permintaan CVXYZ yang masih memiliki kesenjangan dengan total sebanyak 7.676 meter kubik dalam kurun waktu 30 bulan. Kemudian, opportunities atau peluang pada jurnal 1 yaitu selalu mencari model perencanaan produksi yang sesuai dengan perusahaan dan berdampak pada biaya yang minimum. Kemudian, threats atau ancaman pada jurnal 1 yaitu jumlah persediaan di gudang yang tinggi, dikhawatirkan ketersediaan bahan baku terancam akibat dari ketidaksanggupan perusahaan dalam pembelian secara kontan sehingga supplier lebih memilih menjual bahan baku ke perusahaan lainnya. Metode penelitian yang digunakan untuk perencanaan produksi adalah Aggregate Production Planning atau APP, juga biasa disebut dengan perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah suatu proses perencanaan kuantitas dan pengaturan waktu output atau keluaran untuk jangka waktu menengah, yaitu sekitar 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, wawancara, dan diskusi dengan beberapa narasumber yang berhubungan dengan produksi dan penjualan di CVXYZ. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, data jumlah karyawan, data tingkat produksi CVXYZ, serta sumber data lain yang berkaitan. Untuk tahap dalam melakukan analisis ini ada 3, yaitu yang pertama peramalan permintaan. Penerapan peramalan permintaan dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan order yang akan diterima, sehingga jumlah produksi dapat diperkirakan dan ditentukan berdasarkan model peramalan terbaik. Dan yang kedua yaitu menghitung kesalahan peramalan. Tingkat akurasi peramalan dapat diukur dengan beberapa cara, termasuk dari perhitungan yang umum digunakan yaitu Mean Squared Error atau MSE, dengan mengukur kesalahan peramalan yang merupakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati. Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa metode ARMA atau Auto Regressive Moving Average lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan studi kasus perhitungan peramalan permintaan dengan nilai kesalahan MSE sebesar 0,020 serta tingkat kepercayaan sebesar 95%. Nilai tersebut merupakan nilai dengan angka kesalahan terkecil dibandingkan dengan metode lainnya. Peramalan permintaan dilakukan untuk mengetahui jumlah permintaan pada periode 12 bulan mendatang. Dan tahap yang ketiga itu perencanaan produksi agregat. Pada perencanaan produksi agregat ini yaitu membandingkan strategi CVXYZ saat ini dengan strategi level, GIS, dan juga mixed, di mana strategi level, GIS, dan juga mixed merupakan strategi dari perencanaan produksi agregat. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan permintaan yang telah diramalkan dan
variabel produksi GVXYZ, diketahui bahwa metode ideal yang digunakan untuk perencanaan produksi ke depan adalah strategi JIS. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi perencanaan produksi agregat terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu menghasilkan keseimbangan antara persediaan dan permintaan perusahaan. Pada hasil perbandingan strategi perencanaan produksi agregat, ditemukan strategi dengan biaya rata-rata per bulan yang paling rendah. Biaya tersebut dihasilkan menggunakan strategi JIS dengan jumlah penjualan produk sebanyak 33.350 meter kubik. Strategi JIS menggunakan pilihan variabel strategi dengan cara mengikuti jumlah permintaan tiap bulannya dengan menambah dan mengurangi jumlah jam kerja perusahaan supaya jumlah produksi bisa berimbang atau sama dengan jumlah permintaan pada bulan tersebut. Dan kelebihan yang kedua yaitu mendapatkan perhitungan biaya produksi. Penggunaan strategi JIS juga dapat menurunkan biaya produksi sebesar 43%. Dengan menggunakan strategi JIS, biaya produksi per bulan menjadi kurang dari 1 miliar dibandingkan dengan rata-rata biaya produksi perusahaan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 yaitu sebesar lebih dari 1,5 miliar. Untuk kekurangan yang pertama yaitu sangat bergantung pada penjadwalan dan pembagian jam kerja di perusahaan. Perusahaan disarankan untuk bisa lebih fokus pada penjadwalan jam kerja dan merincinya secara mendetail. Jumlah pekerja yang dibutuhkan berdasarkan produksi dan ketersediaan jam kerja bagi karyawan untuk setiap bulan perlu lebih diperhatikan. Hal tersebut berdampak pada efisiensi tenaga kerja dan efisiensi jam lembur. Dan kekurangan yang kedua yaitu APP atau perencanaan agregat hanya merencanakan produksi jangka waktu menengah. Karena sesuai dengan pengertiannya yaitu perencanaan produksi itu untuk jangka waktu menengah sekitar 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Untuk dapat merancang penjadwalan jam kerja sesuai dengan perencanaan produksi yang ada, maka penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menganalisis Master Production Schedule atau MPS untuk merencanakan produksi jangka pendek, serta juga dapat menganalisis Business Plan untuk perencanaan produksi jangka panjang dengan mengacu pada perencanaan produksi agregat. Identitas jurnal kedua. Jurnal kedua dengan judul Penerapan Metode Rencana Proses Agregat untuk merencanakan jumlah pegawai berdasarkan jumlah permintaan yang berfluktuatif. Dengan penulis Panji Nirwana dan juga Widi Setiawan. Tahun terbit jurnal yaitu 2019. Analisis SWOT dari jurnal kedua. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, yaitu perencanaan jumlah produksi dengan metode peramalan single exponential smoothing lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan kapasitas produksi perusahaan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Sistem penambahan dan pengurangan tenaga kerja masih harus diberlakukan perusahaan sesuai dengan perencanaan RPA, yang menjadikan penentu yaitu besaran dari jumlah produksi yang telah diramalkan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. A. Jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan jumlah produksi sehingga tidak akan ada lagi waktu lembur untuk melakukan proses produksi. B. Total biaya yang diperlukan untuk produksi berdasarkan kapasitas produksi perusahaan. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu tenaga kerja masih belum memiliki kepastian untuk bekerja karena masih ada sistem penambahan dan pengurangan tenaga kerja yang belum pasti selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam perencanaan menggunakan peramalan terlebih dahulu, setelah itu menggunakan pendekatan rencana proses agregat.
Peramalan ini merupakan alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien, umumnya digunakan sebagai prediksi, proyeksi, atau estimasi tingkat kejadian yang tidak pasti di masa yang akan datang. Pendekatan rencana proses agregat dalam jurnal ini menggunakan pendekatan rencana proses agregat variasi jumlah tenaga kerja. Dalam jurnal ini ada dua data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder. Yang pertama yakni data primer. Untuk mencari data primer menggunakan teknik wawancara, di mana dalam wawancara ini diperoleh data yang pertama yaitu data umum perusahaan berupa sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Yang kedua yaitu data permintaan yang berupa rekap data. Yang ketiga yaitu data untuk kebutuhan perencanaan agregat. Di antaranya data tersebut yaitu jam kerja per hari, jumlah tenaga kerja, ongkos produksi reguler, ongkos lembur, ongkos penambahan karyawan, ongkos pemberhentian karyawan. Yang kedua data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari observasi atau studi lapangan. Data sekunder yang didapatkan ini yaitu data waktu baku dari proses produksi spray, di mana sebelum mendapatkan data baku proses produksi, peneliti mendokumentasikan terlebih dahulu melalui video untuk kemudian diolah menggunakan pendekatan yang sesuai untuk mendapatkan waktu baku. Selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama kelebihannya yaitu perhitungan RPA berdasarkan variasi jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan jumlah produksi, sehingga dalam hal ini tidak akan ada lagi waktu lembur untuk melakukan proses produksi. Dan sistem penambahan atau pengurangan tenaga kerja itu harus dilakukan oleh perusahaan selama 1 tahun, di mana yang menjadi faktor penentu dalam pengurangan atau penambahan jumlah karyawan yaitu besaran dari jumlah produksi yang telah diramalkan. Yang kedua, dalam segi perhitungan biaya lebih kecil menggunakan perhitungan RPA berdasarkan variasi tenaga kerja dibandingkan dengan perhitungan RPA berdasarkan kapasitas produksi perusahaan. Jadi lebih efisien biayanya itu yang menggunakan perhitungan RPA berdasarkan variasi tenaga kerja. Untuk kelemahannya, sebelum menggunakan perhitungan RPA berdasarkan variasi jumlah tenaga kerja, perusahaan ini menggunakan perhitungan RPA berdasarkan kapasitas produksi perusahaan, di mana tenaga kerja ditetapkan hanya 4 orang, sehingga menimbulkan waktu kerja lembur. Nah, waktu kerja lembur ini itu melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pada Pasal 78 ayat 2. Pasal 78 ayat 2, di mana dalam undang-undang tersebut waktu kerja lembur itu hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Nah, sedangkan dalam perusahaan ini waktu kerja lemburnya itu mencapai 4 jam. Jadi, sistem operasional produksi yang dijalankan oleh perusahaan ini masih belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dan untuk menambah atau mengurangi karyawan dilakukan dengan waktu yang tidak menentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.